Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmawati dari UT Pontianak, program studi PGSD. Pada hari ini, saya akan melakukan praktikum IPA tentang simbiosis parasitisme. Yang mana simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak yang diuntungkan sedangkan pihak lain dirugikan. Dalam hubungan ini, parasit adalah makhluk hidup yang dapat mendapat keuntungan atau mendapatkan makanan. Kedua, inang. Inang yaitu makhluk hidup yang dirugikan karena diambil nutrisinya atau energinya. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan untuk praktikum, yaitu pensil, yaitu pulpen, penggaris, dan buku pengamatan. Oke, di sini saya sudah menemukan contoh simbiosis parasitisme antara daun pisang dan ulat. Coba. Di sini ulat ini sebagai parasit, yaitu dia mendapatkan keuntungan dengan memakan daun pisang sebagai sumber makanan untuk tumbuh dan berkembang. Sedangkan daun pisang ini adalah yang disebut inang, yaitu inang yang dirugikan karena daunnya menjadi rusak. Ini lihat, daunnya menjadi rusak, berlubang, bahkan bisa terganggu proses fotosintesisnya. Kita cek. Ini contoh ulat yang memakan daun pisang. Ulat memakan bagian daun pisang sehingga tanaman kehilangan sebagian jaringan penting. Jika ulatnya banyak, tanaman bisa menjadi lemah, pertumbuhannya terganggu, bahkan hasil buahnya bisa menurun. Yang selanjutnya, simbiosis parasitisme antara kucing dan kutu kucing. Biasanya kutu kucing ya hidup banyak di telinganya. Kutu kucing hidup di tubuh kucing dan menghisap darahnya. Kutu kucing diuntungkan karena dapat mendapat makanan dan tempat hidup. Sedangkan kucing akan mengalami kerugian karena kucing akan merasa gatal, tidak nyaman, dan bisa mengalami gangguan kesehatan. Coba kita cek kutunya. Coba kita lihat. Kita lihat. Ini kutunya. Dan kita pindahkan ke papan pengamatan. Coba nampak. Inilah yang disebut dengan kutu kucing yang sangat merugikan kucing. Oke, ini. Ya, kita turun. Oke, terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya saya menemukan contoh simbiosis parasitisme antara nyamuk dan manusia. Nyamuk dapat menghisap darah manusia untuk berkembang biak. Di sini antara nyamuk dan manusia, nyamuk di sini diuntungkan karena dapat mendapat nutrisi dari manusia. Namun di sini manusia dirugikan karena setelah digigit nyamuk,
manusia merasakan gatal dan biasa berisiko terkena penyakit demam berdarah, bahkan penyakit malaria. Oke. Tutup. Saya menemukan lagi contoh simbiosis parasitisme antara pohon, lihat kan sih, pohon singkong dan belanu. Coba lihat belanunya. Ini yang disebut dengan belanu. Ya. Belanu di sini tumbuh sebagai parasit yang hidup menempel pada pohon singkong. Belanu menyerap air dan zat hara dari pohon singkong melalui akar. Karena zat hara yang terus-menerus diambil oleh belanu menyebabkan singkong dirugikan karena pertumbuhannya bisa terganggu, bisa menjadi lemah, bahkan kalau belanunya terlalu banyak bisa menyebabkan pohon singkong menjadi mati. Sebaliknya, belanu mendapatkan keuntungan karena dapat memperoleh makanan dari pohon singkong tanpa harus mencari makanannya sendiri. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini saya menemukan lagi contoh simbiosis parasitisme antara manusia dan kutu manusia. Coba dekatkan. Oke. Di sini saya sudah mendapatkan kutu. Ini contoh kutunya. Ya, kutu. Dah. Mundurkan lagi. Oke, kutu. Dalam hubungan ini, kutu mendapatkan makanan sehingga dia merasa diuntungkan. Contohnya dia memakan darah di kepala manusia ini. Sementara itu, manusia dirugikan karena kutu mengisap darah manusia. Manusia mengalami gatal di kulit kepala, bisa iritasi, bahkan kalau digarut terus bisa terkena infeksi kulit kepala. Betul kan ya? Kalau ada kutu di kepala, terasa gatal. Oke. Jadi itulah di sini yang mendapat keuntungan yaitu kutu, sedangkan yang mengalami kerugian yaitu dari manusianya sendiri. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana pihak satu disebut parasit memperoleh keuntungan, sedangkan pihak yang lain atau inang mengalami kerugian. Pada contoh yang diamati seperti manusia dengan kutu, singkong dengan belanu, nyamuk dengan manusia, kucing dengan kutu, semuanya menunjukkan pola yang sama, yaitu parasit mendapatkan makanan atau tempat hidup dari inangnya. Sementara itu, inang mengalami dampak negatif seperti gatal, iritasi, terganggunya pertumbuhan, sehingga risiko penyakit. Dengan demikian, simbiosis parasitisme adalah hubungan yang tidak seimbang karena hanya salah satu pihak yang dapat diuntungkan, sedangkan pihak lain dirugikan. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.